Selanjutnya kita simak saja sharing materi 30 sampai 45 menit dari Dr. Uci. Kepada Dr. Uci, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, sudah jelas dok? Sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya sambil jalan, suara saya nggak jelas, mohon diinstruksi aja ya, dok. Ya dok. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih BSMI atas undangannya untuk acara malam ini. Ya, insya Allah malam ini sesuai dengan permintaan panitia, kita akan membahas mengenai kesehatan kulit. Di judulnya sih mintanya bagaimana panduan Islam dalam menjaga kesehatan kulit ya dok ya. Kita coba pelan-pelan, karena kan saya sebenarnya spesialisnya dokter kulit, bukan spesialis fikih atau ahli agama. Jadi kita bisa coba sedikit-sedikit kita bahas. Baik, saya izin share screen. Sudah dok, sudah kelihatan. Oh ya, baik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita malam ini akan membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan kulit dan bagaimana panduan Islam dalam kesehatan kulit ini. Ini di gambar depan ada contoh kulit yang dipotong ya. Jadi ada lapisan-lapisannya terdiri dari epidermis, dermis, dan lapisan subkutan. Nah, kalau dalam Islam sebenarnya secara umum Islam itu menyuruh kita untuk menjaga kesehatan ya. Dan khusus untuk bidang kulit ada hadis yang isinya sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Kemudian ada hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, ada 10 hal dari fitrah manusia: memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, berintinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, potong kuku, membersihkan ruas-ruas jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut pubis, dan istinja. Nah, ini yang saya biru-biru dan menyukai kebersihan itu terkait dengan kulit. Jadi kalau kita bisa menjaga hal ini, itu bisa mencegah penyakit-penyakit kulit, misalnya terutama dermatitis dan infeksi. Nah, infeksi ini kan ada infeksi bakteri, jamur, kutu, dan tungau yang suka kalau misalnya seorang manusia itu kurang menjaga kebersihan, atau misalnya rambut pubisnya yang terlalu lebat, atau bulu ketiaknya juga yang terlalu lebat gitu. Jadi itu tempat kesukaannya kutu dan tungau. Orang kan bilang bahwa spesialis kulit dan kelamin itu lebih ke kecantikan. Memang itu salah satu bagian dari ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Dan kita tahu bahwa dalam Islam ada hadis Nabi pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Jadi ini hadis sahih yang saya kotak merah gitu ya. Jadi diharapkan seorang istri atau seorang wanita atau muslimah itu sebaiknya menyenangkan jika engkau dilihat oleh suami ya, terutama, dan juga oleh keluarga. Tapi saya karena peserta di sini juga ada laki-lakinya, ya diharapkan juga bapak-bapak atau kakak-kakak juga sebenarnya menyenangkan juga dilihat oleh keluarga atau dilihat oleh istrinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sakit, dirawat, itu ya disembuhkan, diobatin gitu. Jadi gini ya. Jadi kan kita semua sekarang work from home. Kalau di Jakarta ya udah mulai PSBB lagi, jadi sebagian besar aktivitas di rumah. Jadi kalau bisa lebih banyak di rumah, tetap menyenangkan, tetap segar gitu ya wajahnya, kulitnya, kemudian tetap wangi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kan masak ya di dapur, kadang-kadang tak jarang gitu masih bau keringat, bau bawang gitu ya pas keluarganya pulang, anaknya pulang atau suaminya pulang. Jadi kalau bisa setelah masak segera mandi atau berganti pakaian sehingga tetap wangi. Kemudian enak dilihat, dan yang penting adalah kulitnya sehat. Sehat ini maknanya adalah kulit yang segar, lembab, tidak berminyak, tidak berjerawat, dan juga skin tone-nya merata. Tuh, dan juga harus bebas penyakit kulit dan juga kanker.
Ini tadi yang saya gambarkan bahwa inilah bentuk kulit yang sehat. Jadi bentuknya teratur dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Dan kalau kita lihat permukaannya ini tidak ada peninggian, tidak ada luka, tidak ada flek gitu ya. Ini contoh kulit yang sehat. Gitu. Nah, ini contoh yang ada kelainan kulit, misalnya paling sering adalah jerawat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuek gitu ya, misalnya yang masih remaja, hormonnya lagi tinggi-tingginya, itu sering berjerawat tapi tidak diobati, nanti ada sequelenya atau bekasnya, yaitu ada bopeng. Kita lihat nih bopengnya kan seperti ini, ada yang ice pick, boskar, hipertrofik atau rolling, sehingga nanti kurang enak dilihat kalau misalnya banyak ya pas kita sudah dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada jerawat sebaiknya diobatin agar tidak menyebabkan scar atau jaringan parut seperti gambar yang sebelah kanan. Ini lagi contoh kenapa kita harus aware pada kesehatan kulit. Ini contoh kanker kulit. Yang atas itu karsinoma sel basal, yang bawah karsinoma sel squamosa. Tadi kan saya tunjukkan bahwa ini contoh struktur yang bagus, yang normal. Tapi kita lihat yang gambar di sampingnya. Ini diambil dari biopsi di sini gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ada yang nggak wajar. Ini ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sel kanker. Ini juga ini karsinoma sel squamosa ketika diambil ini nggak bagus ya, bentuknya nggak sesuai dengan gambar kulit sehat. Ini adalah sel kanker yang mana kalau nggak kita obatin dia bisa bikin bolong tuh hidungnya, yang luka yang di sini nggak sembuh. Nah, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kulit itu bisa menjadi jendela. Jendela di sini maksudnya adalah gambaran dari kelainan di dalam. Misalnya ini yang pertama, ada yang punya ini keluhan seperti ini, yang namanya skin tag. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang punya skin tag yang lumayan banyak, misalnya lebih dari 20, coba cek gula darahnya, tekanan darahnya, dan juga obesitas atau enggak. Karena ini bisa menggambarkan adanya kelainan sindrom metabolik. Mungkin gula darahnya tinggi atau darah tinggi dan obes. Jadi dia bisa bertanda nih kalau skin tag kita banyak, cek yang seperti itu. Atau yang kedua, di kulitnya ada eksim kering ya bahasa awamnya. Kalau bahasa medisnya namanya lichen simplex chronicus. Ini pencetusnya paling sering adalah stres. Nah itu saya sedang lagi banyak-banyaknya pasien yang LSK nih karena stres dengan pandemi. Karena pandemi nggak bisa kerja, pendapatan berkurang gitu ya. Ini udah mulai garuk-garuk kambuh deh LSK-nya gitu. Kemudian juga mungkin ada yang belum pernah tahu keluhan ini, yang sebelah kiri ada gambar lepuh-lepuh atau bula. Tuh, terus atau ini namanya laser trelat. Jadi kayak tai lalat kecil-kecil yang tiba-tiba banyak seperti ini. Dua hal ini ternyata bisa menjadi petanda bahwa ada kanker, terutama di saluran cerna gitu. Jadi kalau ada keluhan seperti ini, mungkin kita bisa screening ke kanker abdomen. Kemudian misalnya satu lagi eksim basah, ini orang bilang ya, bentuknya cincin, basah, gatal. Nah ini biasanya berhubungan dengan infeksi di tempat lain, paling sering adalah karies gigi gitu ya. Jadi ternyata ada infeksi tempat lain bisa bermanifestasi di kulitnya kadang-kadang. Atau ada kerut ekstensif yang banyak gitu ya kerut di wajahnya padahal umurnya masih muda, itu terpengaruh oleh yang sering stres atau sering marah-marah. Misalnya ada pelebaran pembuluh darah, itu bisa dikaitkan dengan penyakit di hati, atau kuning bisa menggambarkan ada hepatitis atau cirrhosis hepatis. So, kehamilan biasanya ada flek-flek di wajah atau skin tag yang banyak. Jadi ini penting sebenarnya, ternyata Allah tuh memberi tanda-tanda gitu apa yang terjadi di dalam dengan apa yang dilihat di kulit kita. Nah, orang kadang sedang lagi in-nya gitu ya, skincare, 10 step skincare menyebabkan kulit yang glowing, atau skincare Korea. Benarkah dengan menggunakan skincare saja bisa menyebabkan kulit sehat atau glowing? Kita tidak. Gitu, karena kulit sehat itu tidak bisa instan, dia dipengaruhi oleh beberapa hal. Ini yang terutama 4 hal. Jadi dipengaruhi oleh genetik dan psikologis, diet, kemudian juga faktor lingkungan, dan bahan iritan. Ini sering banget saya dapat pasien gitu ya, dia beli skincare online, terus datang ke kita dengan dermatitis kontak, gitu. Jadi merah mukanya,
terus jerawatnya keluar semua gitu. Karena sembarangan menggunakan skincare. Tapi memang skincare dibutuhkan untuk menambah 4 hal ini. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi kesehatan kulit pengaruh genetik. Kenapa? Karena genetik itu menentukan tipe kulit. Misalnya tipe kulit berminyak atau tipe kulit kering, karena biasa dipengaruhi dermatitis atopi. Atau bentuk wajah yang biasanya menentukan bentuknya oval atau bulat atau melonjong gitu ya, dan juga menentukan kulit ekstrinsik. Mungkin ada dari rekan-rekan yang semua anggota keluarganya tuh daerah sekitar matanya tuh udah dari awal berkerut gitu. Nah itu agak sulit karena udah genetiknya seperti itu. Atau ada genetik kanker kulit atau penyakit genetik yang lain. Kemudian juga dipengaruhi oleh psikologis, biasanya stres ya. Stres itu bisa menjadi pencetus LSK yang tadi eksim kering, juga bisa mencetus jerawat dan kerutan. Apa yang bisa kita lakukan dengan hal-hal genetik ini? Jadi dengan tahu tipe kulit, kita bisa memilih sabun wajah atau skincare yang sesuai. Kalau misalnya kita ada riwayat dermatitis atopi atau asma kulit, sehingga kulitnya cenderung kering, maka sering-seringlah menggunakan pelembab. Kalau misalnya punya kelainan kulit genetik, misalnya psoriasis, gitu, perlu konseling ke dokter. Jadi jangan diobatin sendiri, takutnya salah malah lebih parah. Nah, untuk psikologis, kita tahu yang sangat mempengaruhi kesehatan kulit, kurangi stresnya. Kita tahu bahwa emang ya udah takdir Allah nih pandemi gitu ya. Jadi ya kita tetap kumpul dengan keluarga, dengan saudara, teman-teman, walaupun secara virtual gitu ya. Kalau misalnya lagi sekolah ikut eskul, ikut pengajian, walaupun masih online, dan perdekat hubungan dengan Allah. Ini tadi kita bahas tipe kulit, sebenarnya banyak sekali tipe kulit. Ini kalau misalnya kalian rekan-rekan mau googling ya, development skin type indicator. Ini nanti berpengaruh pada terapi. Kalau pusing ini kita ambil yang paling gampang. Ini ada 4 sebenarnya. Umumnya ada 4 tipe kulit, tipe minyak, kulit kering, kombinasi, dan kulit normal. Berbahagialah kalau misalnya rekan-rekan tipe kulit yang normal, karena tidak kering, tidak berminyak, relatif tidak bermasalah. Walaupun kadang ada timbul jerawat paling 1-2. Tapi kalau misalnya ada yang kulitnya berminyak, itu gampang jerawat, ya sebaiknya di terapi sesuai dengan tipe kulit berminyak. Jadi tujuan mulai tipe kulit untuk apa? Untuk menentukan terapinya, termasuk skincare-nya. Faktor kedua yang mempengaruhi kesehatan kulit adalah lingkungan, yaitu UV, polusi, kelembapan. Jadi UV dan polusi ini menyebabkan kulit kusam, flek, kanker. Kita tahu bahwa sebagian besar pencetus kanker itu adalah akumulasi dari sinar UV yang lama dan banyak ya. Kemudian kalau misalnya kita sering kerja di ruang ber-AC ya sering-sering menggunakan pelembab. Nah, ini saya bahas lagi tentang sun protection ya, bahwa kita sebaiknya menggunakan pelindung dari UV, yaitu bisa menggunakan pakaian, topi, payung. Mungkin salah satu dari kita muslimah itu udah pakai pakaian tertutup dan lumayan membantu gitu. Dan tambahlah dengan menggunakan tabir surya. Tabir surya itu kita menggunakan SPF minimal 30. Jadi SPF ini tujuannya menghalau UVB dan PA plus minimal 2+. PA ini tujuannya adalah menghalau UVA. Dan dua-duanya ini bisa menjadi pencetus kanker kulit dan juga menyebabkan skin aging. Dan tidak banyak yang tahu bahwa sunscreen ini efektivitasnya sudah berkurang setelah 3 jam. Jadi perlu direaplikasi. Saya biasa mengajarkan pasien itu untuk memakai sunscreen ini sebelum berangkat kerja atau sekolah. Kemudian habis sholat zuhur, itu kan kita wudhu ya, direaplikasi ulang. Dan sore setelah sholat asar atau dia mau pulang kerja gitu ya. Jadi tetap saat dia di luar itu terproteksi. Dan kalau misalnya kita sering kerja di kelembapan yang rendah, ruang AC sering-seringlah menggunakan pelembab. Terus dia juga berpengaruh, kalau misalnya kurang air putih, kulitnya bisa kering. Kemudian sering makan buah dan sayur itu bagus untuk karena mengandung antioksidan yang bagus juga untuk kulit. Dan untuk yang tipe kulit yang berminyak dan berjerawat, sering sekali gorengan dan produk susu itu sebagai pemicu atau pencetus, sehingga sebaiknya kita kurangi.
Ini contoh pengaturan pola makan. Karena saya dari RSCM, saya pernah memfoto dari liftnya ya. Jadi sebaiknya dari piring kita, ya, 30% itu isinya makanan pokok. Kemudian 20% lauk, 20% buah, dan 30%-nya sayur. Jangan kebalik ya, makanan pokoknya sampai 70%. Kadang-kadang nasi 70%, terus sedikit banget sayur, sedikit lauk. Sebaiknya seperti ini yang bikin sehat. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah bahan iritan, bahan kimia dalam produk kosmetik, dan juga friksi atau gesekan. Jadi hati-hatilah menggunakan produk. Biasanya kan orang di iklan gitu ya, dalam akan putih dalam waktu berapa menit gitu ya. Nah, hati-hatilah yang seperti itu. Karena biasanya menggunakan bahan yang berbahaya. Kita kan maunya kulitnya sehat atau cerah, itu kan yang masih natural gitu ya, dan itu nggak bisa dalam waktu 1 jam atau beberapa hari, jadi butuh beberapa minggu biasanya baru kita lihat hasilnya untuk dapat hasil yang natural. Kemudian juga hindari menggunakan produk-produk yang kena dengan kulit yang mengandung pewangi, misalnya tisu atau batu wanita, misalnya pembalut atau hand body gitu. Pilih yang minimal menggunakan pewangi. Karena bisa menyebabkan kulit iritasi, terutama pada yang kulitnya sensitif. Dan ternyata aktivitas fisik itu juga mempengaruhi kesehatan kulit. Usahakan sehari bisa tuh, walaupun lagi pandemi ya, mungkin olahraganya di rumah. Atau kalau misalnya di luar, tetap pakai masker dan social distancing. Saya ada guru saya gitu ya, konsulen, itu udah agak berumur, tapi dia selalu menggunakan tangga walaupun ada lift ke lantai 4 gitu. Ternyata itu adalah kesempatan dia, waktu saya tanya ya, kesempatan dia untuk berolahraga minimal 30 menit sehari gitu. Kalau kita kan, saya tuh nyarinya selalu nyari lift gitu, nggak mau capek kalau keringetan. Tapi ini diserahkan masing-masing, mungkin ada aktivitas pribadi yang bisa dilakukan sesuai dengan diri sendiri. Nah, ini mungkin saya sedikit singgung mengenai skincare, walau tidak semuanya ibu-ibu di sini ya. Tapi ini juga penting juga buat bapak-bapak, karena kan bapak juga harus punya kulit yang sehat ya, kulit sehat dan lembab. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang lembab, yang bisa kita dapatkan dengan perawatan yang seperti ini. Yang pertama, harus sebaiknya menggunakan sabun yang berpelembab. Jadi hindari menggunakan sabun antiseptik sebenarnya, karena sabun antiseptik itu bikin pelindung kulit yang paling atas atau stratum corneum keangkat gitu. Jadi makin kering. Apalagi kalau misalnya kulitnya sensitif, makin gatel biasanya kalau menggunakan sabun yang antiseptik. Jadi gunakanlah sabun berpelembab. Kemudian kalau lagi nggak sakit, gunakan air dingin saja kalau mandi. Hindari menggunakan air panas, karena air panas itu juga bikin ikatan antar kulit itu agak meregang, sehingga nanti setelahnya akan kering dan bisa bikin gatal juga. Dan kalau bisa gunakan pelembab rutin di wajah dan bibir, terus aplikasikan lagi siang hari. Dan ini nih yang paling jarang kadang-kadang bapak-bapak cuci wajah. Jadi kita kan aktivitas di luar, terus nempel nih kotoran di wajah, nggak dicuci langsung tidur. Nah, itu bisa bikin jerawat gitu ya, kulitnya kusam, lama-lama menumpuk tuh kulit kusamnya. Dan tadi gunakan sun protection. Nih, jadi rutin mencuci wajah 2-3 kali sehari dengan air dan sabun wajah yang sesuai. Kemudian hindari penggunaan sabun antiseptik. Dan kalau mencuci wajah, jangan terlalu keras menggosoknya, pelan-pelan saja. Dan gunakan yang bentuknya foam. Hindari penggunaan yang scrub. Kalau mau menggunakan scrub itu mungkin seminggu sekali saja, karena dia kan memaksa setiap hari kulitnya diangkat. Jadi bikin kering juga. Jadi gunakan yang bentuknya sabunnya yang foam. Nah, orang-orang kan sering bertanya nih, skincare milihnya gimana? Nah, dari ilmu dermatologi sebenarnya yang wajib krim wajah utama ada 3. Krim malam yang umumnya tujuannya untuk mencerahkan, terus mencegah komedo, kemudian mengobati flek biasanya ya, dan krim siang yang umumnya tujuannya melembabkan dan juga bisa mencerahkan, dan terakhir adalah tabir surya. Nah,
Kalau misalnya rekan-rekan ada yang punya keluhan jerawat atau punya flek seperti melasma atau bopeng bekas jerawat, sebaiknya diobati ke dokter. Mumpung masih awal nih, misal jerawatnya masih bisa diobatin. Kalau udah terlambat kan nanti bisa bikin jerawat batu dan bikin bopeng yang tidak enak dilihat. Nah, kalau misalnya teman rekan-rekan mau beli produk skincare online atau di supermarket, boleh pilih sesuai dengan tipe kulit. Tadi kan saya sudah menggambarkan di depan tipe kulitnya yang ini. Jadi misalnya tipe kulit kira-kira berminyak nih, pilih skincare untuk kulit berminyak. Dan tolong lihat di kemasannya registrasi Badan POM. Jadi kalau misalnya ada, insya Allah produk ini sudah kadar yang sesuai dengan kadar yang diizinkan. Dan untuk pertama kalinya pilihlah kemasan yang paling kecil. Kan kita tahu bahwa ada kemasan kecil, sedang, besar. Jadi untuk pertama kalinya pilih kemasan yang paling kecil sehingga kalau misalnya iritasi nggak rugi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pernah pakai suatu produk, iritasi jangan digunakan lagi. Kenapa? Kalau digunakan yang kedua kalinya, iritasinya bisa lebih parah, gitu ya. Berarti dia tidak cocok untuk skincare yang ini. Tapi kalau misalnya ini untuk yang tidak punya banyak keluhan ya, kalau misalnya dia punya banyak keluhan, sebaiknya konsultasi ke dokter karena akan diberikan krim alami sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia ada melasma, mungkin akan diberi hidrokinon dengan berapa persen tertentu, atau krim siangnya butuh AHA atau azelaic acid atau antibiotik kalau misalnya ada jerawat, dan juga gunakan tabir surya. Tujuan dari krim wajah utamanya adalah menyebabkan kulit yang sehat, tegar, cerah, warna kulitnya merata dan awet muda. Jadi kita bisa bedakan yang pakai skincare perawatan ini dibandingkan dengan yang tidak dalam beberapa tahun ke depan. Itu bisa kelihatan lebih awet muda insya Allah kulitnya. Saya ingin menekankan pada pentingnya sun protection ini. Rekan-rekan bisa lihat, ini ada foto seorang bapak-bapak laki-laki sekitar usia 70 tahun kalau tidak salah. Kalau mau lihat jurnal fullnya ada di bawah ya. Nah, bapak ini dia bekerja sebagai pengantar susu. Jadi dari pabriknya ke toko gitu ya. Jadi tiap hari dia melewati jalan yang sama. Kita tahu bahwa di luar kan setirnya sebelah kiri ya. Jadi mungkin yang sebelah kiri akan selalu kena matahari tiap hari dalam waktu yang cukup lama. Itu kan cukup jauh. Ini bisa dilihat bagaimana efek UV gitu. Berbeda sekali ya. Pipi yang kanan dan pipi yang kiri. Jadi lebih kerutnya lebih dalam, shagging atau gelambir gitu ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada SPF dan PA++, ini saya kasih contoh. Jadi kalau memilih sunscreen, pilih ada tulisan SPF seperti ini. Untuk di Indonesia 30 cukup sebenarnya. Jadi minimal 30 dan ada tulisan di bawahnya PA++. Jadi PA ini untuk menghindari UVA. Ya. Jadi kalau bisa beli sunscreen ada dua-duanya ini ya. PA-nya minimal 2, SPF-nya minimal 30. Ini selain mencegah skin aging, juga bisa mencegah pigmentasi dan juga mencegah kanker kulit. Dan jangan lupa direaplikasi tiap 3-4 jam. Biasanya di Indonesia itu yang paling tinggi UV indeksnya, yang paling tinggi kerusakan kulit itu jam 10 sampai jam 14. Tapi saya tetap menganjurkan pasien saya, misalnya dia berangkat jam 8 udah dipakai sunscreen-nya. Nah, ini juga banyak nih ya sekarang ya produk-produk skincare bermacam-macam gitu. Ada yang katanya alami gitu, ada yang di luar. Ini kalau saya memandangnya ini boleh saja atau mubah, asalkan sesuaikan dengan tipe kulit dan tidak berpewangi. Dan sekali lagi kalau misalnya pertama kali beli, pilih yang kemasannya paling kecil. Kalau sekali pakai iritasi jangan digunakan lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kan kita tahu banyak sekali prosedur estetika dari kesehatan kulit dan kelamin ini. Kadang-kadang bertanya-tanya nih boleh nggak ya gitu. Ini pernah kita ada kajian dengan Ustadz Dr. Agustiawan LC. Jadi untuk menentukan bahwa prosedur estetika ini boleh atau tidak, ada 3 tahap. Yang pertama
sesuai dengan motif dan alasannya. Jadi ada beberapa motif yang dibolehkan dalam tindakan estetik. Yang pertama itu mengembalikan fungsi. Misalnya seseorang itu habis kecelakaan, kemudian hidungnya bengkok gitu. Terus itu untuk mengembalikan fungsi dioperasi, mengembalikan hidungnya itu boleh. Kemudian memperbaiki cacat. Misalnya ada penyakit skleroderma ya yang bikin kulitnya legok-legok ke dalam, atau cacat yang dimaksud scar acne, bopeng-bopeng yang banyak, itu diobati boleh. Kemudian menyembuhkan keluhan kulit, itu juga kalau misalnya dia kulitnya sakit kayak jerawat, itu boleh. Dan memperbaiki penampilan. Misalnya kita tahu bahwa ada ya beberapa muslimah yang punya kumis ya, kelihatan ya. Mereka itu normal untuk laki-laki, tapi kadang-kadang kan kalau perempuan kan karena ada kumis tuh dilihatin orang berkali-kali, kadang bikin nggak nyaman. Nah itu dihilangkan karena tujuan memperbaiki penampilan yang tidak wajar, itu boleh. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan sebuah tindakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana Allah ciptakan adalah boleh dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Itu tadi tahap pertama, motifnya. Yang kedua, yang perlu dilihat adalah kandungan atau konten. Jadi dalam melakukan prosedur estetika ini kita harus lihat apa yang kita gunakan itu apakah mengandung zat yang diharamkan. Kalau misalnya iya, sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian apakah mengandung zat yang berbahaya, misalnya merkuri gitu ya. Kita sering lihat produk-produk estetik yang bikin putih dengan cepat ternyata mengandung merkuri dan ternyata itu telah terbukti berbahaya. Nah itu tidak boleh. Tapi ada ruksoh ya untuk kandungan atau konten ini. Kita tahu bahwa dalam Islam kan adalah laki-laki tidak boleh menggunakan sutra ya. Tetapi pada suatu keadaan, misalnya saat pada kasus ini adalah Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Dia kalau pakai baju yang selain sutra gatal-gatal, maka sutra ini diperbolehkan ya, karena mudorotnya lebih banyak kalau misalnya tidak menggunakan sutra. Contoh lain pada zaman Rasulullah gitu, ada sahabat namanya Arfajah bin As'ad. Itu waktu itu hidungnya terluka, kemudian Rasulullah malah menyuruh dia menggunakan emas. Kita tahu bahwa laki-laki kan pada Islam tidak boleh menggunakan emas, ini malah dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian tahap yang ketiga adalah dan cara, apakah cara dalam melakukan estetik itu merusak atau memudaratkan. Dan yang penting misalnya yang kotak merah, apakah tindakan itu atas izin suami kalau sudah menikah dan atau izin wali kalau misalnya belum menikah. Dan apakah ada unsur penipuan dalam tindakan estetik, misalnya di awal di klinik estetik gitu disuntik sekali hidungnya langsung mancung gitu ya, pokoknya gitu, atau gimana gitu yang tidak wajar gitu, sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tentang deteksi dini kulit, karena penting sekali. Saat ini mulai banyak angka kanker kulit yang bisa kita deteksi secara dini. Ya. Pertama, teman-teman perlu tahu ABCDE ini. Jadi kalau sekarang silakan nanti di rumah lihat semua di badannya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adakah bercak atau tai lalat? Yang pertama asimetri. Jadi bentuk kiri dan kanannya atau atas bawahnya tidak sama. Kedua, batasnya tidak teratur atau tidak jelas beberapa tempat. Kemudian C, color. Misalnya dalam tai lalat itu ada warna merah, putih, hitam, atau pokoknya lebih dari 2 warna dalam satu tai lalat. Kemudian yang ketiga, diameter. Kanker kulit itu biasanya diameternya lebih dari 6 mm atau lebih dari ukuran biji jagung. Yang kelima, yang paling penting adalah adanya evolution atau perubahan. Perubahan ini tidak hanya dalam ukuran, tapi juga warna atau ketebalan, atau menjadi mudah berdarah. Nah, ini hati-hati. Jadi nanti boleh dilihat seperti ini contoh yang ini ya. Jadi atas bawah nggak sama ya bentuknya, ya nggak bulat. Kemudian bentuk pinggirnya tidak
tidak rata ya, ada yang batasnya tegas, ada yang enggak. Kemudian warnanya ada coklat, nah contohnya ini ada coklat muda, kehitaman, coklat tua gitu ya. Jadi dalam satu bercak ada 3 warna. Kemudian diameternya lebih dari 6 mm. Dan juga evolusi dalam hitungan bulan atau tahun. Awalnya kecil, lama-lama besar seperti ini, atau lebih tebal, atau warnanya yang menjadi banyak, atau bentuknya yang mudah berdarah. Gitu. Tapi selain itu juga luka yang tidak sembuh-sembuh. Ini saya sering nih dapat pasien, udah berbulan-bulan gitu, luka, berobat ke puskesmas, tapi biasa aja gitu. Minta ke saya untuk kasih obat luka yang lebih bagus. Bahkan sebenarnya kita udah harus curiga ya, sudah lebih dari 3 minggu, udah berbulan-bulan tidak sembuh, kemungkinan bukan luka yang biasa. Jadi itu kemungkinan kanker kulit, terutama karsinoma sel squamous, dan ternyata benar, udah luka besar gitu, udah susah lagi ngobatinnya. Atau ada bintil yang kita lihat dari luar tuh pembuluh darahnya banyak, nah itu hati-hati, itu bisa kanker kulit. Nah ini yang saya minta dilakukan rekan-rekan di rumah, namanya sakuri, periksa kulit sendiri, sebulan sekali. Jadi dilihat dari wajah, kepala, dengan bantuan cermin ya, tangan, bolak-balik, kuku juga termasuk. Jadi gunakan cermin 2 gitu ya, lihat semuanya, termasuk telapak kaki dan telapak tangan. Kalau ada yang mencurigakan, sebaiknya ke dokter kulit dan kelamin yang terdekat. Jadi karena lesi kanker yang masih dini lebih mudah ditangani dan komplikasi kecacatan minimal dan kematian juga minimal. Ya, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan.